Sahabat TKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan sebuah refleksi perenungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Rahmat Ketidakpuasan. Alkitab tidak habis-habisnya memberikan nasihat agar kita hidup dengan rasa puas pada apa yang kita miliki. Hidup ugahari, secukupnya dan sederhana menjadi sebuah laku hidup yang bajik. Sebab ketika kita tak pernah merasa puas, kita akan tergoda untuk memasuki sebuah lingkaran kerakusan yang akan membinasakan kita dan sesama kita. Kebajikan ini tentu bukan milik orang Kristen saja. Semua agama tampaknya mengajarkan kebajikan yang sama. Dunia memiliki cukup bagi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak akan cukup bagi kerakusan satu orang. Konon demikianlah ujar Mahatma Gandhi. Rasa puas mencerminkan pengakuan kita bahwa kita terbatas, dan bahwa Allah yang kasih-Nya limpah ruah itu akan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Itu sebabnya doa Bapa kami yang Yesus ajarkan berisi sebuah nasihat untuk memohon agar Tuhan memberikan makanan secukupnya kepada kita pada hari ini atau setiap hari. Secukupnya adalah salah satu kata kunci dalam spiritualitas sehari-hari. Namun demikian, apakah rasa puas dan rasa cukup memadai untuk segala perkara? Bagaimana dengan keadaan dunia yang kita saksikan di depan mata kita? Puaskah kita dengan angka pengangguran yang meroket? Apakah kita merasa cukup dengan karya misional gereja kita bagi sesama yang menderita? Puaskah kita dengan hidup spiritual kita atau dengan pencarian kebenaran? Rupanya ada saja dimensi kehidupan yang perlu kita dekati dengan rasa tidak puas. Kita memerlukan sebuah ketidakpuasan yang kudus. Ia bersifat kudus karena Allah sendirilah yang merahmati kita dengan ketidakpuasan tersebut. Pemazmur menampilkan ketidakpuasannya pada kekeringan spiritual yang dialaminya. Para nabi gelisah dan marah terhadap ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Allah sendiri muak dengan sikap suam-suam kuku jemaat di Laodikia, dan masih banyak lagi. Atau kita mengingatnya pula gairah spiritual Agustinus tatkala ia menulis, "Dikau telah menciptakan kami bagimu ya Allah, dan hati kami akan senantiasa gelisah hingga kami beristirahat di dalam-Mu." Hidup dalam rasa cukup sungguh-sungguh dapat menjadi tanda iman, dan rasa tak cukup menjadi tanda keberdosaan. Namun sebaliknya pun demikian, merasa cukup dengan kondisi kehidupan yang tak sesuai dengan kebaikan yang dicita-citakan dapat menjadi tanda keberdosaan, dan ketidakpuasan menjadi ekspresi dari iman yang sehat. John Stott pernah menulis bahwa semua manusia, terlepas dari agama, suku, tingkat sosial, dan lainnya, pasti akan memiliki 3 pencarian hidup. Ketiganya adalah transendensi, signifikansi, dan komunitas. Pencarian transendensi menyingkapkan gairah manusia untuk menemukan Dia yang melampaui dirinya. Manusia memiliki keyakinan bahwa pastilah ada yang melampaui realitas yang kasat mata ini. Iman Kristen mewartakan Allah yang transenden sebagai jawabannya. Signifikansi berbicara perihal nilai dan makna kehidupan. Lagi-lagi, apa yang terlihat dan teralami setiap hari tampaknya tidak cukup bernilai. Pastilah ada yang lebih dalam daripada semua ini.
Akhirnya komunitas adalah pencarian ketiga manusia. Kita selalu mengharapkan relasi yang makin erat dengan sesama ciptaan, sebab kita menyadari ketidakmungkinan untuk hidup tanpa yang lain. Jika kita merenungkan ketiga pencarian ini, kita akan menemukan bahwa ketiga pribadi Trinitaris menjadi tempat istirahat terakhir kita. Kita menemukan jawaban atas ketiga pencarian ini di dalam Sang Bapa, yaitu Dia yang selalu melampaui ciptaan. Ia adalah Allah yang tak kelihatan, yang tak dapat kita gapai dengan usaha kita. Sang Anak yang berinkarnasi menjadi manusia memberikan kepada kita makna kehidupan. Apa artinya menjadi manusia sejati? Akhirnya, Roh Kuduslah yang senantiasa mengikat kita dengan sesama kita ke dalam persekutuan iman. Maka ketika kita merasa gelisah dan tidak puas dengan situasi tak manusiawi di hadapan kita, sesungguhnya kegelisahan tersebut menjadi kudus karena kita mempertaruhkan iman kita kepada Allah Trinitas yang menciptakan dunia ini dengan baik dan indah. Dengan kata lain, iman pada Allah lah yang menggerakkan kegelisahan dan ketidakpuasan kudus kita. Diana Butler Bass, seorang penulis spiritualitas, bercerita tentang sebuah kartu ucapan selamat tahun baru yang diterimanya dari seorang sahabat. Isinya adalah sebuah doa memohon rahmat ketidakpuasan. Isinya adalah sebagai berikut. Ya Allah, buatlah aku tidak puas dengan keadaan dunia dan hidupku sendiri. Buatlah aku memperhatikan noda-noda yang tertumpah pada orang lain. Buatlah aku peduli dengan anak-anak kumuh di pusat kota, orang-orang yang tidak cocok di tempat kerja, orang-orang yang dijejalkan ke rumah sakit jiwa, para laki-laki, perempuan, dan anak-anak muda di balik jeruji besi. Guncangkan rasa puas diriku, ungkapkan alasan-alasanku, buatlah aku terlibat dalam kehidupan kota dan duniaku. Berikan aku integritas sekali lagi, ya Allah, saat kami berusaha untuk berubah dengan pemahaman dan kesadaran baru tentang kemanusiaan kami bersama. Berkat Benediktin dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa Allah akan merahmati kita dengan ketidakpuasan. Di dalamnya tertulis 3 buah ketidakpuasan. Jawaban yang mudah, setengah kebenaran, dan hubungan yang dangkal. Dalam terang 3 pencarian universal manusia yang diusulkan oleh Stott, kita dapat mengkoneksikan transendensi dengan jawaban yang mudah, signifikansi dengan setengah kebenaran, dan komunitas dengan hubungan yang dangkal. Sudah cukup lama Pendeta Joas bercuriga pada agama yang memberi jawaban yang mudah. Memang pesan religius seharusnya disampaikan dengan sederhana. Namun sederhana tak sama dengan mudah. Sebab kita tengah berhadapan dengan Allah yang melampaui segala akal, kata Paulus. Transendensi Allah menghadirkan kepada kita simplisitas sekaligus kompleksitas. Allah tak dapat kita genggam dan kuasai dengan pemikiran dan pemahaman kita. Maka setiap kali kita menyangka bahwa kita dapat memahaminya, genggaman religius kita itu akan terlepas dan menjauhkan kita dari Allah. Maka berhadapan dengan Allah yang transenden itu, kita hanya dapat terus menjalani hidup dalam paradoks simplisitas dan kompleksitas itu. Sudah lama pula Pendeta Joas mempertanyakan kecenderungan agama untuk menjawab soal-soal kemanusiaan dengan resep-resep mudah. Tampaknya menyenangkan, tetapi ternyata menyesatkan. Setengah kebenaran adalah cara politisi meninabobokan rakyat.
Mereka menyuarakan yel-yel politik yang menampilkan hal-hal baik sekaligus menyimpan erat setengah kebenaran lainnya yang busuk. Akhirnya, kita juga perlu bercuriga pada semua usaha untuk membina relasi yang dangkal. Komunitas yang sejati selalu melampaui relasi yang transaksional, seremonial, dan basa-basi. Hubungan yang dangkal dengan mudah menjadikan sesama alat untuk memenuhi keinginan kita. Manusia tidak lagi diperlakukan sungguh-sungguh sebagai manusia yang indah dan mulia. Terhadap ketiga kecenderungan tersebut, kita tak boleh merasa puas. Kiranya Anda senantiasa gelisah dengan apa saja yang mempermudah hidup yang kompleks, menyimpan kebenaran demi kepentingan diri sendiri, serta relasi palsu yang dangkal dan mendangkalkan kemanusiaan. Maka kita perlu memohon sungguh apa yang menjadi bagian pertama dari berkat Benediktin. Semoga Allah memberkatimu dengan ketidakpuasan terhadap jawaban yang mudah, setengah kebenaran, hubungan yang dangkal, sehingga engkau akan hidup dari lubuk hatimu. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap renungan refleksi labirin kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.